Hai. Setelah kabar Marushiro Aji bergabung bersama Honda Tim Asia di kelas Moto3 World Championship musim 2022, itu adalah kabar yang sangat bagus sebenarnya. Apalagi buat penggemar Marushiro Aji di Indonesia, karena kita tahu Marushiro Aji sudah memiliki penggemar yang cukup banyak sebenarnya kalau kita lihat dan juga rasakan ya. Ini sebenarnya peluang juga buat Honda di Indonesia ataupun di Asia ataupun di seluruh dunia, dan juga peluang untuk Marushiro Aji juga sebenarnya, karena ini kesempatan Marushiro Aji untuk membuktikan bahwa dirinya cukup pantas naik kelas ke Moto3 World Championship di musim 2022. Kalau kita bahas kesempatan ini sebenarnya adalah cukup menarik. Kenapa? Karena banyak penggemar tuh yang merasakan bahwa Marushiro Aji akan tampil sangat maksimal karena memang dia sudah cukup bagus di ajang FIM Chef Moto3 dan juga di Red Bull Rookies Cup beberapa kali dia cukup bisa bermain dan juga finish di front row paling nggak di 8 besar. Itu sudah cukup bagus dibanding pendahulunya menurut data yang kita baca kan, antara Andi Farid Istihar ataupun Gary Salim. Tapi kita juga harus melihat progres ke depannya. Jangan sampai Marushiro Aji ini hanya sampai di satu musim aja. Itu yang harusnya kita sebagai penonton biasa dari rumah ataupun ya penggemar Marushiro Aji harusnya bisa memberikan semangat dan juga menunjukkan kepada pihak sponsor bahwa Marushiro Aji layak diberikan kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Jika memang di musim pertamanya itu Marushiro Aji penampilannya tidak terlalu menonjol. Ya kita nggak usah ngomong Pedro Acosta ya kan, dimana musim rookie-nya langsung juara dunia. Ini spesial kalau Pedro Acosta kan. Tapi kalau Marushiro Aji kita cukup realistis. Ya paling nggak dia finish di 15 besar. Itu sudah cukup bagus, dimana persaingan Moto3 World Championship itu sangat ketat banget. Ajang Grand Prix itu nggak main-main sebenarnya. Sangat rapat, sangat ketat. Bahkan ya bukan untuk kelas pembalap Asia aja, untuk kelas pembalap Eropa, Spanyol, Italia, dan seluruh dunia itu pun juga ngerasakan ketatnya ajang Grand Prix. Itu saya juga udah pernah bahas bagaimana juara-juara Red Bull Rookies Cup yang hebat di Red Bull Rookies Cup atau di FIM Chef Moto3 ketika masuk ajang Grand Prix itu udah kayak apa ya, kayak disayurin gitu kan. Disayurin, nggak bisa terlalu mengkilap. Ya itulah yang, apalagi kita juga udah bahas kemarin tentang masuk Grand Prix itu paling nggak butuh backup dana. Ya itu sebenarnya nggak Grand Prix aja, semua ajang mau Superbike ataupun apa itu butuh backup dana. Mau dia punya gelar ataupun enggak butuh backup dana. Makanya mesti punya sponsor di belakang ya. Paling nggak ya nggak bisa polos-polos amat lah zaman hari gini kan. Kita tahu kemarin udah kita bahas untuk masuk Moto3 World Championship di musim 2020 udah pasca GP Misano itu dikabarkan pit barrier itu butuh dana 5M untuk bisa masuk aja. Itu belum ngabarin spek apa yang dia dapat dan bagaimana motornya. Oke, mahal sebenarnya. Luar biasa. Terus kita berharap sebenarnya yang ini pembahasan ringan aja ya, konten ringan. Itu kita berharap Marushiro Aji itu mendapatkan kesempatan selanjutnya. Jadi nggak cukup satu musim terus dia diregenerasi oleh generasi berikutnya. Tapi paling nggak pola-polanya udah kelihatan. Ketika di ajang FIM Chef Moto3 ataupun Red Bull Rookies Cup, Mario Aji mendapatkan 3 musim. 2019, 2020, 2021 ini sebagai tanda bahwa Mario Aji yang disupport oleh Astra Honda Racing Team itu diberikan kesempatan lebih dari satu musim. Berbeda dengan rekan sebelumnya seperti Andi Farid Istihar ataupun Gary Salim, di mana ya mereka diberikan satu musim terus pindah kelas, tapi pindah kelas berikutnya dan kelanjutan. Kalau Mario kita lihat 3 musim itu ya kita nggak bisa bilang di musim 2020 ada pandemi ya, karena memang 2020 2021 itu ada pandemi, jadi memang race itu tidak terlalu berjalan seperti biasanya. Tapi paling enggak dengan kesempatan yang diberikan oleh Astra Honda Racing Team untuk mempercayakan Marushiro Aji 3 musim itu membuktikan bahwa kemungkinan Marushiro Aji ke depannya jika hasilnya masih di luar ekspektasi target tim itu akan diberikan kesempatan berikutnya. Jadi paling nggak kita berharap Marushiro Aji mampu memberikan kemampuannya untuk bisa kita yang mendukung rata-rata di Indonesia itu, karena yang ngedukung itu kan apa ya, kayak meyakini bahwa sosok yang dia dukung itu memiliki sebuah talenta, kemampuan dan juga prestasi sebenarnya gitu kan. Jadi
pendukung itu berharap Mario Suraji mampu paling nggak mempush motornya yang dilihat oleh mereka. Sebenarnya itu yang kalau saya baca-baca kolom komentar seperti itu. Mereka berharap Mario Haji mampu mempush motornya untuk bisa naik dari posisi dasar, seperti itu sih yang kalau saya lihat. Jadi ketika pembalap itu kesulitan untuk bisa naik ke posisi paling nggak menyalip itu, mereka merasa, penonton itu merasa bahwa pembalap itu seperti kayak San Mori ataupun cuma JJS jalan-jalan sore. Padahal sih kenyataannya nggak seperti itu. Kita bicara lap time, kita bicara kecepatan si pembalap melahap setiap tikungan atau sektor-sektor tikungan. Jadi ketika memang dia memang cukup lambat untuk bisa di T1, T2, T3, T4 itu ya mau gimana dia bisa nyari pembalap di depannya kan. Tapi kalau dia bisa mempercepat, dia kuat di sektor mana, dia bisa kuat, nah itu mungkin akan bisa menyalip pembalap di depannya. Jadi ini kita cukup bicara realistis. Jadi jangan sampai ada yang bicara lagi nih di kolom komentar bilang, wah nih gaspol aja udah jangan direm. Nah gimana nggak direm gitu kan, kalau motor nggak direm kan ya celeng gitu kan, ya bisa nubruk dong, nggak nikung dia nanti kan. Ya intinya sih di konten kali ini adalah sepertinya Mario Suraji akan diberikan lebih dari satu kesempatan di musim Grand Prix-nya. Jadi dia nggak cuma cukup di musim 2022, nanti jika memang hasilnya kurang bagus ataupun seperti apa, dia di drop off, diganti oleh regenerasi seperti Fadila Arbietama atau Deo ataupun Raikat Yusuf ataupun Veda Ega. Saya rasa sih enggak, ataupun diganti rekan-rekan yang lain enggak kayaknya. Saya rasa dia akan diberikan kesempatan. Sekarang kan usia dia 17 ya, berarti tahun depan itu 18, 2002 18, 2023 berarti 19 ya kan. Nah jadi mungkin targetnya mungkin 20 tahun itu dia baru naik ke Moto2. Kalau memang dia cukup bagus dan juga bisa improve ya di kelas Moto3. Ya mungkin itu yang kita harapkan. Jadi pembalap itu jangan diberikan cuma satu musim, berikanlah paling nggak 2 musim, 3 musim untuk membuktikan dia bisa. Karena harus beradaptasi dengan motor, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan tim, beradaptasi dengan lawan-lawannya yang harus dia lawan di sirkuit itu. Jadi ini saya juga udah bahas di konten sebelumnya, di mana pembalap Eropa pun itu nggak cukup satu musim untuk bisa ikut Grand Prix. Mereka tuh bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru bisa menunjukkan performa terbaiknya dan bisa dapat motor yang terbaik. Oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.